Halo semua, saya Timotius Tartutul. Di video ini kita akan belajar mengenai present active indikatif yang merupakan salah satu bentuk kata kerja dari bahasa Yunani koine. Selamat belajar! Oke teman-teman, kita masuk ke slide ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal video ini bahwa kita akan belajar mengenai present active indikatif. Ya, itu adalah salah satu bentuk kata kerja dari bahasa Yunani koine. Nah, sebelumnya ada 3 tahapan yang sangat penting ya teman-teman untuk dipelajari lebih dahulu sebelum mempelajari materi ini. Yang pertama adalah karakteristik dan nama-nama dari alfabet bahasa Yunani koine. Kemudian yang kedua adalah transliterasi atau cara melatinkan atau proses melatinkan bahasa Yunani itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cara membacanya. Oke, ketiga tahapan ini sangatlah penting ya teman-teman. Oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk ketiga materi ini harus dipelajari lebih dahulu sebelum mempelajari materi yang akan kita bahas nanti ini. Karena materi yang kita bahas nanti ini adalah tahapan berikutnya dari 3 tahapan yang telah saya katakan tadi, yaitu tahapan parsing. Apa itu parsing? Parsing adalah penguraian kata. Nah, sebelumnya bahwa di dalam kata kerja secara umum ada beberapa elemen verba atau kata kerja yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah elemen kata kerja atau verba yang berhubungan dengan kegiatan atau kejadian. Nah, ada 2 unsur yang perlu diperhatikan di sini ya teman-teman. Yang pertama adalah time of action. Yang kedua adalah kind of action. Apa itu time of action? Time of action merupakan suatu waktu ya teman-teman. Dia apakah berbicara tentang past atau masa lampau, present atau kekinian, dan future atau masa yang akan datang. Lalu kind of action itu adalah progressive, undefined, dan perfected action. Progressive merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan. Sementara kalau undefined merupakan kegiatan yang tidak terdefinisi atau tidak terspesifikasi kind of action-nya, apakah dia progressive, undefined, atau perfected action. Dan berikutnya adalah perfected action atau suatu tindakan aksi yang sudah selesai ya teman-teman, walaupun tetap masih bisa dirasakan dampaknya. Nah, ini baru elemen pertama teman-teman dari verba secara umum. Nah, berikutnya adalah voice. Apa itu voice? Voice adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatan. Ada 3 hal di sini, yaitu aktif, pasif, dan middle. Kalau aktif, subjek melakukan kegiatan. Pasif, subjek dikenai kegiatan. Sedangkan middle, subjek melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri. Elemen yang berikut adalah mood. Apa itu mood? Mood adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realitanya. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, hubungan kegiatan dengan realitanya. Yang pertama, kegiatan yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, biasanya dalam bahasa Yunani, kegiatan yang sungguh-sungguh terjadi tersebut ada pada indikatif. Jadi, ini adalah satu-satunya mood yang menunjukkan realitas dari tindakan. Yang kedua, mood non-indikatif. Jadi, yang kedua ini adalah kegiatan yang bersifat potensial, yang di dalamnya ada subjantif, optatif, dan imperatif. Elemen berikutnya adalah person. Person adalah elemen verba mengenai apakah subjek yang sedang berbicara,
subjek yang diajak berbicara atau subjek yang dibicarakan. Jadi maksudnya adalah apakah dia orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Seperti itu. Ya, karena kita berbicara mengenai bahasa Inggris dan juga karena keterbatasan bahasa Indonesia dalam tensis-tensisnya, jadi materi pembelajaran kita akan diarahkan terjemahannya ke dalam bahasa Inggris ya, walaupun dalam penyampaian materi saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apakah dia orang pertama, I, orang kedua, you, orang ketiga, he, she, atau it. Ya, seperti itu maksudnya. Lalu yang berikut adalah number. Number adalah elemen verba yang menunjukkan apakah subjek itu tunggal atau singular dan jamak atau plural. Kalau tunggal seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu I, you, she, he, atau it. Sedangkan jamak, we, you dalam bentuk jamak, dan they. Oke, elemen-elemen kata kerja secara umum telah selesai kita bahas, dan sekarang kita pindah ke fungsi present aktif indikatif. Nah, fungsi present aktif indikatif secara spesifik antara lain present berfungsi untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung atau linear action. Sedangkan aktif berfungsi untuk menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan. Lalu indikatif berfungsi untuk menunjukkan realitas dari sebuah kegiatan. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah bentuk dari present aktif indikatif itu sendiri, yaitu dalam hal ini karakteristik dari present aktif indikatif ini adalah dari akhirannya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bahwa ada orang pertama, kedua, dan ketiga dari plural dan orang pertama, kedua, dan ketiga dari singular. Nah, akhiran O adalah orang pertama dari singular, kemudian akhiran is adalah orang kedua dari singular, dan akhiran A adalah orang ketiga dari singular. Kemudian akhiran omen adalah orang pertama dari plural, akhiran et adalah orang kedua dari plural, dan akhiran oc atau osin adalah orang ketiga dari plural. Nah, ini adalah bentuk dan karakteristik dari present aktif indikatif. Nah, ini adalah satu contoh bentuk kata kerja. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Dalam bahasa Yunani, satu kata kerja bisa dibentuk menjadi 5 variasi atau berbagai variasi tergantung dari akhirannya. Nah, di sini kata pokok atau stemnya ada pada luo, yaitu orang pertama singular, yang terjemahannya adalah I am losing. Dari satu kata kerja bisa berubah akhirannya, dan masing-masing akhiran memiliki definisi atau makna yang berbeda-beda. Nah, misalnya Louis, akhiran ace diterjemahkan dengan you are losing. Louis, ada 3 pilihan di sini, he, she, atau it is losing. Lalu luomen, we are losing. Luete, you are losing. You di sini dalam bentuk plural. Kemudian luosin, they are losing. Nah, agar lebih mudah, kita menggunakan present continuous tense dalam menerjemahkan kata kerja bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris, dengan penambahan kata ing pada setiap kata kerja yang sedang digunakan. Nah, ini adalah bentuk versinya teman-teman dari satu kata, yaitu Louis. Tense-nya adalah present, voice-nya aktif, mood indikatif, person second person, number singular, dan versinya adalah present aktif indikatif, second person atau orang kedua singular dari kata luo. Nah, kemudian
Terjemahannya adalah you are losing. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat.